Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi di iNews Sore bersama saya Syafa Ati Suryo. Kali ini saya menyapa Anda dari kawasan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan wilayah perbatasan antara Jakarta dan Kota Bekasi. Di sepanjang jalan ini pemirsa biasanya dilintasi oleh para pemudik yang hendak pergi ke luar kota Jakarta melalui jalur Pantura. Namun tahun ini karena ada larangan mudik Idul Fitri guna menekan penyebaran COVID-19, maka di kawasan ini berdiri posko penyekatan mudik Lebaran 2021. Seperti apa aktivitas di posko penyekatan mudik Lebaran tahun ini? Kita tanyakan langsung kepada perwira Propam di posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta. Sudah bersama saya ada Bapak Ibda Suhar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ibda Suhar. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Ibda Suhar nih, bagaimana aktivitas filterisasi kendaraan di posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta ini Pak sejauh ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya, sampai saat ini kita dalam melaksanakan checkpoint untuk sementara baru satu Mbak ya, yang diketahui untuk mau mudik ya. Tadi sekitar kurang lebih jam setengah 10 pagi. Terus kemudian sore ini kita juga melakukan checkpoint. Sampai sekarang ini juga masih belum diketahui yang mudik mau pulang kampung, karena kalau kita pantau dari sekarang ini kan kebanyakan warga yang baru pulang kerja nih, pulang kerja. Terus kita lihat juga minibus pun juga penumpangnya juga kebanyakan supir saja, mungkin ada cuma 2 ya, itu tidak bentuk hukumnya juga mau pulang kerja. Nah, beda kalau mau mudik kan kebanyakan mobilnya kan penuh Mbak. Baik, sampai saat ini hari kedua penyekatan baru satu kendaraan. Baru ya, Pak, satu kendaraan, seperti betul. Apa kendaraannya Pak? Minibus. Oh, minibus. Iya, Nah, minibus. Pak, dari sekian banyak kendaraan yang melintas, seperti apa kriteria kendaraan yang kemudian dicurigai berisi para warga yang berniat untuk melakukan mudik ke luar daerah? Pertama adalah penumpangnya itu lebih di atas 50% Mbak. Kalau memang penuh ya kita stop. Terus kemudian platnya plat daerah. Walaupun penumpangnya tidak sampai 50%, hanya berdua, itu kita stop. Karena kebanyakan yang sudah itu pada mau mudik. Seperti Baik, itu ya. Plat daerah, Plat daerah. Kendaraan yang Iya. berisi penumpangnya cukup banyak begitu Pak ya? Iya, betul. Kalau kendaraan besar seperti truk bagaimana Pak? Karena kan kerap ada pemudik betul. yang mengumpat bersembunyi Ya, memang di itu belakang truk besar. Iya, betul. Kalau untuk di jalur sini ya jarang Mbak untuk truk ya. Cuma ada 1-2 lah truk yang melintas di sini ya. Kalau memang dicurigai itu truk itu bawa penumpang, ya kita stop. Contohnya, Baik. truk itu terpalnya tertutup semuanya, ya kan? Nah, itu kita stop. Baik. Terus Ya. kemudian kalau diesel terus bak terbuka, bak tertutup, itu kita stop. Baik, terima kasih Pak Ibda Suhar dan Terima selamat kasih, bertugas Mbak. kembali. Jalan kesehatan terus ya Pak ya. Selamat menunggu Salam waktu sehat berbuka selalu. puasa ya. Nah pemirsa, lalu bagaimana dengan situasi di titik-titik penyekatan di wilayah lainnya? Kita simak informasi langsung dari rekan saya, Revika Sibarani, yang tadi baru saja menelusuri kawasan jalur-jalur alternatif, dan kini Revika Sibarani berada di kawasan penyekatan di daerah Cikarang Utara. Silakan Revika Sibarani. Ya, Syafa dan pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya sedang berada di kawasan Simpang Grosir Cikarang, tepatnya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang mana jalur ini merupakan jalur biasanya masyarakat yang memanfaatkan untuk mudik non-tol. Dapat dilihat di belakang saya, ini merupakan ada plang menunjukkan arah Karawang. Sehingga jika masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik non-tol ini akan melewati jalur ini. Tadi ketika kami, saya bersama dengan tim begitu berangkat dari Kalimalang, ini tepatnya pada pukul 4 sore kami menempuh jalur Kalimalang, kemudian menempuh jalur Tambun, Jalan Raya Pantura, Cibitung hingga ke Cikarang ini kami bisa menempuh
kilometer sebanyak 40 kilometer. Dan memang pantauan kami untuk melihat arus dari pengendara baik roda 2 maupun roda 4 ini masih terbilang ramai lancar, begitu tidak terjadi adanya kemacetan yang begitu berarti. Dan kami memang memantau untuk kendaraan roda 2 sendiri ini memang masih berplat B, didominasi oleh kendaraan berplat B, dan tidak ada terlihatnya potensi adanya pengendara yang hendak mudik begitu, baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4. Dan tepatnya di tempat saya berdiri saat ini, Syafa dan pemirsa, ini merupakan operasi ketupat pos pengamanan yang berada di SGC Cikarang Utara, dan memang tempat ini merupakan lokasi untuk petugas pengamanan mengecek protokol kesehatan dari para pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Dan kami tadi juga sempat berbincang dengan pihak kepolisian di tempat ini bahwa pada hari ini belum didapati adanya masyarakat atau para pengguna jalan yang akhirnya melanggar protokol kesehatan. Demikian yang dapat saya informasikan, Syafa. Ya pemirsa, situasi di sekitar posko penyekatan Kalimalang Sumber Arta semakin sore semakin ramai karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Selain itu juga bertepatan dengan jelang waktu berbuka puasa, di mana tentunya situasi lalu lintas semakin padat dan ramai. Jika Anda melintasi kawasan ini dan kebetulan mendekati waktu berbuka puasa, Anda bisa mampir ke beberapa kedai penjual takjil ataupun minuman segar yang ada di sepanjang jalan. Salah satunya adalah kedai penjual es kelapa muda atau es kelapa hijau dengan harga Rp5.000 saja. Anda bisa membeli es kelapa muda atau kelapa hijau untuk Anda nikmati sebagai sajian berbuka puasa di jalan selama perjalanan menuju Anda pulang ke rumah. Nah pemirsa, kalau di sini ada takjil es kelapa hijau untuk berbuka puasa, ada juga takjil lainnya yang biasa digunakan untuk berbagi santunan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk berbuka puasa. Seperti yang dilakukan oleh Rescue Perindo yang berbagi takjil berbuka puasa di Bengkulu dan juga di Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti apa? Kita simak informasinya. Di bulan Ramadan, Partai Perindo terus berbagi berkah dan kebaikan di seluruh Indonesia. Termasuk oleh Rescue Perindo, organisasi sayap Partai Perindo. Di Bojonegoro, Jawa Timur, DPW Rescue Perindo setempat berbagi takjil sebagai makanan berbuka puasa kepada masyarakat di kawasan Jalan Veteran. Biasa setiap tahun bulan puasa kita bagi-bagi sedikit kegembiraan ya untuk mas-masnya yang pekerja di jalan. Selain di Bojonegoro, berbagi takjil juga digelar Rescue Perindo Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Ratusan takjil dibagikan kepada pemulung, pedagang kaki lima, pengayuh becak, penyapu jalan, tukang ojek, dan warga di Kota Curug. Tujuannya kami untuk berbagi sesama dan juga yang saya harapkan masyarakat lain dan juga orang yang mampu bisa berbagi ke sesama di bulan suci ini. Berbagi takjil menjadi arahan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dalam berbagi berkah dan kebaikan kepada sesama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, posko penyekatan mudik di Kalimalang Sumber Arta, Bekasi, Jawa Barat dibangun sejak 6 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021 yang berfungsi untuk melakukan filterisasi kepada kendaraan-kendaraan yang diduga berisi penumpang yang berencana untuk melakukan mudik lebaran ke luar daerah. Posko ini dibangun dan juga dijalankan oleh sejumlah petugas baik dari kepolisian maupun dari Dinas Perhubungan. Mereka bertugas untuk memfilter kendaraan-kendaraan yang melintas yang dicurigai melakukan mudik ke luar daerah. Biasanya adalah kendaraan-kendaraan yang berisi penumpang dengan jumlah yang melebihi kapasitas atau setengah dari kendaraan tersebut, ataupun kendaraan-kendaraan berplat nomor daerah atau luar Jakarta atau Bekasi, kemudian juga kendaraan-kendaraan besar seperti truk yang biasanya dari pengalaman Idul Fitri tahun lalu ada sejumlah pemudik yang nekat bersembunyi di dalam kendaraan seperti truk atau mobil box untuk mengecoh petugas sehingga bisa mudik ke luar daerah, di mana saat ini semua kendaraan besar juga diperiksa oleh petugas agar tidak ada lagi
para warga yang nekat melakukan mudik lebaran di tahun ini karena mudik memang sudah dilarang untuk mencegah penularan COVID-19. Nah pemirsa, sebelum saya melanjutkan informasi mengenai situasi di posko penyekatan mudik di Kalimalang ini, saya punya informasi mengenai kue khas daerah yang menjadi favorit warga untuk berbuka puasa. Seperti apa keunikan dan kelezatannya? Berikut informasinya. Sejumlah ibu rumah tangga di Jorong Sungai Kilangan, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat ini mulai sibuk mempersiapkan kue lebaran khas Minang, yaitu kue sapik. Kue tradisional ini hanya ada saat Hari Raya Idul Fitri saja. Bahan yang digunakan untuk membuat kue sapik cukup sederhana, yaitu terdiri dari tepung beras, telur, dan bubuk kulit manis yang telah diaduk rata. Kemudian dibakar dengan menggunakan cetakan khusus dari lempengan besi di atas tumpukan bara api. Kue ini dinamakan dengan kue sapik karena proses pembuatannya dengan cara dijepit dengan cetakan lempengan besi, kemudian digulung memanjang. Kue sapik memiliki tekstur yang kering dan renyah. Ketika dimakan, kue ini langsung hancur di dalam mulut. Ya pemirsa, hanya ada beberapa kalangan atau kegiatan tertentu yang bisa diizinkan untuk melakukan kegiatan atau perjalanan ke luar daerah. Di antaranya adalah pekerja yang mengantongi surat izin dari atasannya, kemudian kunjungan untuk menjenguk anggota keluarga yang sakit, ataupun kunjungan duka untuk melayat ke anggota keluarga yang meninggal dunia, dan juga ibu hamil dengan 1 orang pendamping, dan juga ibu yang akan melahirkan dengan maksimal 2 orang pendamping. Demikian informasi langsung dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Syafaati atas laporan Anda. Jangan lupa untuk menyiapkan berbuka puasa, Syafaati.